Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab Sya'ban, Ramadan Syawal, Zulqa'dah dan Zulhijjah. Itulah nama-nama bulan tahun Hijriah. 12 bulan kadang-kadang kita selaku umat Islam hafal bulan nasional, tapi istimewa gitu ya, poin doa bulan Islam sendiri. Apa nama? Nah, jadi insya Allah pada saat ini kita akan kaji bersama terkait dengan istiqomah padanya. Jadi ayeuna ngajina peniruan babna bab istiqomah. Istiqomah lain istirahat ngadapun di imah, lain istri ngadapun di imah lain. Tapi istiqomah ini adalah dalam di taatillah, ya. Jadi dalam terus menerus kontinu dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu istiqomah. Jadi ketika dulu kita di alam ruh itu oleh Allah sudah ditanya kepada para ruh, alastu birabbikum, ci Allah, wahai para ruh, alastu birabbikum, apakah aku iman dan Tuhan sebagai Tuhan engkau? Maka ruh menjawab, ruh berkata, ruh menjawab, bala sumuhun, gitu kan, iya, syahidna, kami bersaksi bahwa engkau adalah Tuhan kami. Itu semua mengakui, karena kan di alam ruh itu semua ruh itu berkumpul. Hanya ketika ke dunia turun berbeda-beda tahunnya gitu. Zaman Fir'aun turunnya tahun sabaraha, Namrud turun tahun sabaraha. Gitu kan, kita turunnya ayat tahun 74, ayat tahun 77, ayat tahun 80 gitu kan. Tapi ketika di alam ruh semuanya bareng. Sehingga Allah menyatakan, qalu alastu birabbikum, qalu bala syahidna, wahai ruh, apakah aku ini ada sebagai Tuhan engkau? Maka ruh berkata, bala sumuhun, bala iya syahidna, kami bersaksi bahwa engkau adalah sebagai Tuhan kami. Nah, akan tetapi ketika turun ke alam dunia, turun ke alam rahim, lalu kemudian turun ke alam dunia, maka di situ banyak yang tidak konsisten lagi, banyak yang tidak istiqomah lagi. Jadi banyak yang mentelehet gitu ya, banyak yang ngabulaeh gitu. Iya. Iya. Padahal ketika di alam ruh, bala syahidna, mereka komitmen, mereka mengakui bahwa Allah adalah sebagai Tuhannya. Tapi ketika ke dunia, ayat mengakui bahwa Tuhannya Allah, tapi malaikat adalah sebagai ibnatullah, malaikat anak Allah. Kemudian ada yang mengakui bahwa engkau adalah Allah, tetapi Isa adalah anak Allah. Engkau adalah Allah, tapi Uzair adalah anak Allah. Itu kan tidak konsisten. Maka itu disebut dengan kemusyrikan. Nah, di sini kita perlu istiqomah, perlu jejak, perlu ajak, perlu konsisten dalam atau terus menerus dalam ketaatan kepada Allah. Tidak melakukan kemusyrikan, tidak melakukan kekafiran, tidak melakukan kemunafikan, sehingga ketika nanti sakaratul maut orang yang istiqomah itu akan ada malaikat yang turun. Cik malaikat kata Allah takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Engkau wahai maya, wahai pulang, jangan takut, engkau jangan sedih, engkau akan digembirakan bil jannah dengan surga allati kuntum tu'adun, yang telah Allah janjikan. Nah, itu di dalam Quran surat Sofat ya. Fusilat tentu. Quran surat Fusilat ayat 30. Boleh dilihat Fusilat. Fusilat ayat 30. Fusilat. Baik, jawab enggak baca. Fusilat ayat 30. Aman jadi baca koring nasional. Baca Fusilat. Kalau ayat-ayat ayat 30. baca mat. Koring. Biar supaya kan penoi. Aduh sampai. Baca aja. Ayat ada banyak. Tolong bacakan, tolong bisa membantu. Baca. Bismillahirrahmanirrahim.
Ori kedua. Mulai. Innalladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Iya, sadaqallah. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Inna sesungguhnya alladzina orang-orang yang qalu mereka berkata, sesungguhnya orang-orang yang mereka berkata, qalu rabbuna Allah, Tuhan kami adalah Allah. Mereka mengakui bahwa Tuhannya adalah Allah, yang disembah adalah Allah, lalu kemudian tidak melakukan kemunafikan, tidak melakukan kemusyrikan, tidak melakukan kekufuran, artinya istiqomah. Sumastaqamu, maka kata Allah, tatanazzalu 'alaihimul malaikah, tatanazzalu akan turun, alal malaikah, tatanazzalu alaihim kepada mereka, al malaikatu malaikat dengan berkata Allah takhafu wa la tahzanu. Kapan itu malaikat turunnya? Ketika syakaratul maut. Ketika syakaratul maut, orang yang istiqomah, ketika misalkan jadi tahun 2000 tahu bahwa sholat itu adalah wajib. Ketika Pak Nirwan tahu bahwa tahun 2000 adalah sholat wajib, lalu kemudian dari tahun 2000 dilaksanakan dengan komitmen, dengan konsisten, dengan istiqomah, hatta sampai tua, hatta sampai meninggal, hatta sehingga sampai ditutup oleh tanah merah, maka itu disebut dengan istiqomah. Kurang apal bahwa puasa teh wajib. Lalu kemudian dari semenjak tahu bahwa puasa itu wajib, puasa Ramadan, kita laksanakan setiap tahun sampai usia tua kita, sampai ajal menutup kita, sampai wafatnya kita terus melaksanakan puasa, maka berarti kita istiqomah. Nah, orang yang seperti itu ketika sakaratul maut malaikat turun dan berkata, berbisik, ala takhafu wa la tahzanu. Ulah sieun cik malaikat. Ulah sedih. Ulah sieun mun ke alam akhirat, ulah sieun. Dan jangan bersedih. Wa absyiru bil jannah, engkau akan dibahagiakan dengan surga yang sudah Allah janjikan. Masya Allah. Itu fadilah bagi orang yang istiqomah. Kita tahu bahwa misalkan sholat tahajud adalah sunnah. Kita tahu bahwa sholat duha adalah sunnah. Dari semenjak tahun itu Pak Dir, kita laksanakan terus menerus sampai aki-aki, sampai nini-nini, sampai maut, tidak berhenti dari sholat tahajud dan duha, berarti istiqomah. Nah, tinggal bertanya, Pak sudah istiqomah belum dalam sholat tahajud dan duha? Ada sabulan. Orang kan dalam sabulan itu teringat mas sholat tahajud paling sapeting ya dina sabulan. Sholat duha paling mana 3 poe dina sabulan. Berarti lo baka. Nah, berarti dina bab eta mah, dina bab eta belum istiqomah. Dina bab ibadah sunnah, dina bab ibadah sunnah. Rasulullah istiqomah. Ya? Rasulullah dalam hidupnya belum pernah Rasulullah itu ketol atau absen daripada sholat malam, sehingga kakinya bengkak-bengkak kaki Nabi, paraduh kakinya, sehingga ditegur gitu loh oleh istrinya. Komplain istrinya, wahai Rasulullah, engkau kan maksum, engkau kan dijamin masuk surga, engkau itu sudah pasti masuk surga dan diampuni dari dosa-dosanya, maksum. Ketika melakukan dosa maksum, tapi kenapa yang dijamin masuk surga engkau sampai bengkak-bengkak kaki daripada sholat tahajud, daripada sholat sunnah? Apa kata Rasulullah? Wahai Aisyah, afala akuna abdan syakura? Apakah aku tidak pantas menjadi hamba yang bersyukur? Apakah aku tidak pantas menjadi hamba yang bersyukur? Jadi Rasulullah itu ibadah itu karena lisyukrinya, karena tasakur kepada Allah. Maka kita juga sholat itu bukan bukan sebagai kewajiban, tapi itu sebagai kebutuhan, sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itulah fadilah atau keuntungan daripada istiqomah. Ketika nanti sakaratul maut
hendak ajal menjemput, malaikat berbisik, ulah sieun ente, ulah sedih ente. Bahkan ketika sakaratul maut orang yang imannya itu istiqomah, orang yang ibadahnya istiqomah, dalam salah satu keterangan umum hidup deui, tidak mempanjang umur, panjang umur bagi orang istiqomah imannya. Kenapa? Karena beliau itu sudah melihat raudhah min riyadil jannah. Raudhah min riyadil jannah, keenakan taman-taman surga di akhirat di depan matanya sudah terlihat. Itu bagi orang yang istiqomah dalam keimanan dan ketakwaan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, ayat ini berkaitan dengan dialognya sahabat Abu Bakar Siddiq dengan orang-orang Mekah pada waktu itu. Qalu fi sababi nuzuli an Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, qalu sahabat berkata, di sababi nuzul, sabab nuzul, asbabun nuzul ayat surat tadi pada ini saja Fusilat ayat 30. Mantap. Apa itu asbabun nuzulnya? Sebab-sebab turunnya Al-Qur'an surat Fusilat ayat 30, maka di sini dijelaskan qaulu fi sababi nuzuli an Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, kata sahabat sabab nuzulnya ayat ini dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, qala mereka berkata, innaha nuzilat fi Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu fa innal musyrikin qalu rabbuna Allah wal malaikah banatullah wal yahudu qalu rabbuna Allah wa uzair ibnullah wa Muhammad laysa binabiyyin wa Abu Bakar qala rabbuna Allah wahdahu la syarikalah wa Muhammadun abduhu wa rasuluh fastaqim. Jadi sesungguhnya turunnya ayat ini dilatar belakangi oleh kisah Abu Bakar Siddiq, di mana di hadapan Abu Bakar Siddiq itu orang-orang musyrik berkata, qalu, kata orang musyrik begini, Rabbuna Allah, Tuhan kami adalah Allah. Jadi mereka mengakui bahwa Tuhan adalah Allah. Orang musyrik saja, Tuhan kami adalah Allah. Tapi kemudian mereka mengakui juga bahwa wal malaikatu banatullah.